Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengerjakan salah satu tugas UAS di salah satu mata kuliah di semester 5, yaitu misi keindonesiaan oleh dosen pengampu Bapak Peter dan Bu. Perkenalkan, nama saya Yenisa Putri dan saya Dian Sri Kurnia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah misi keindonesiaan mengenai gereja Kristen yang esa di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian dalam konteks keberagaman agama, suku, dan budaya, umat Kristen di Indonesia itu seringkali menghadapi tantangan dan tanggung jawab besar untuk mencerminkan nilai-nilai kesatuan sebagaimana diajarkan oleh Kristus, yaitu prinsip yang esa dalam kekristenan yang mengacu pada panggilan untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus. Nah, kemudian melampaui dari perbedaan dominasi dan tradisi, namun realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya sekat-sekat yang memisahkan umat Kristen baik secara teologis maupun praktis. Nah, dari perbedaan doktrin, budaya gerejawi dan pengaruh politik itu seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan visi kesatuan. Baik. Keesaan gereja merupakan karunia dan kehendak dari Allah. Karunia Allah dalam hakikat kesatuannya sebagai tubuh Kristus dan kehendak Allah dalam panggilan kerasulan bersama untuk memberitakan Injil dan menampakkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan di dalam dunia. Nah, keesaan gereja menjadi prasyarat bagi panggilan kerasulan gereja sebagaimana dapat kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Kesatuan menuntut gereja-gereja untuk mampu mengakui satu dengan yang lain dalam kehadiran otentik dari apa yang disebut sebagai pengakuan iman Nisia Konstantinopel sebagai gereja yang esa, gereja yang kudus, am, katolik, dan rasuli. Nah, dari pengakuan ini kita dapat melihat bahwa mungkin saja dalam berbagai kasus gereja-gereja memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini dapat kita lihat di dalam hal doktrin, praktik, dan pelayanan dalam komunitas tertentu. Namun ada kemudian yang mempersatukan gereja-gereja ini, yaitu dalam hal pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kemudian organisasi resmi yang mewadahi keesaan gereja-gereja yang ada di Indonesia adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau sering disebut PGI. Nah, organisasi ini pada awalnya bernama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI yang berdiri pada tanggal 25 Mei 1950. Kemudian dalam konteks yang ada saat ini adalah isu mengenai persatuan dan kesatuan baik dalam konteks gereja dan nasional sedang menonjol. Nah, saat ini gereja-gereja yang ada di Indonesia hidup berserak di berbagai wilayah. Gereja-gereja memiliki denominasi sendiri-sendiri. Kemudian oleh karena itu, gereja di Indonesia tidak mampu untuk memperlihatkan peran sebagai gereja yang satu di tengah dunia. Sementara di lain pihak, ada kerinduan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan yang ada di Indonesia. Adapun latar belakang inilah yang kemudian membuat DGI atau yang sekarang kita kenal sebagai PGI didirikan, yang bertujuan untuk pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Tujuan inilah yang kemudian tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yakni untuk mewujudkan kesatuan dari berbagai gereja-gereja di berbagai wilayah dan berbagai sinode di Indonesia. Kemudian sejarah dari terbentuknya PGI tidak terlepas dari dibentuknya Dewan Daerah sebagai dewan untuk pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Adapun ketiga Dewan Daerah itu adalah
Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia yang didirikan pada Mei 1946 dan berpusat di Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja di Indonesia Bagian Timur yang didirikan pada 9 Maret 1947 dan berpusat di Makassar. Dan yang ketiga adalah Majelis Gereja-Gereja Bagian Sumatera yang berdiri pada awal tahun 1949 dan berpusat di Medan. Kemudian setelah pembentukan ketiga dewan-dewan daerah tersebut, maka pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 diadakanlah konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI yang pelaksanaannya itu dilaksanakan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian dikutip dari situs Persatuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah DKI Jakarta, konferensi ini dihadiri oleh beberapa denominasi gereja. Adapun denominasi gereja yang hadir pada saat itu diantaranya yaitu HKBP, kemudian GBKP, Gereja Metodis Sumatera, BNKP, Gereja Kalimantan Evangelis, GPIB, dan berbagai denominasi-denominasi gereja yang lainnya. Kemudian dikutip dari arsip PGI, bunyi dari pengumuman yang dikeluarkan oleh para peserta konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia adalah, kami anggota-anggota konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengumumkan dengan ini bahwa gereja-gereja di Indonesia telah diperdirikan sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama dari gereja-gereja di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan gereja-gereja Indonesia adalah karunia Allah bagi umat Kristen Indonesia sebagai suatu tanda keesaan gereja yang benar menuju pada pembentukan satu gereja Kristen di Indonesia menurut amanat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, kepada umatnya untuk kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Kami serahkan Dewan ini selanjutnya ke dalam tangan Allah Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menaungi keluar masuknya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun gereja-gereja yang berada di Indonesia berasal dari berbagai bentuk serta ajaran dan tradisi dan denominasi yang berbeda-beda, namun gereja-gereja dapat tetap saling mengakui dan saling mengakui sebagai ungkapan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Meskipun memiliki perbedaan, namun gereja-gereja tetap mengakui gereja yang lain sebagai sama-sama gereja Tuhan yang seutuhnya. Jati diri dari masing-masing gereja sepenuhnya diakui dan ditempatkan dalam relasi kebersamaan dengan gereja-gereja yang lain. Meskipun kita ketahui di dalam praktiknya bahwa ada perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan penerimaan antara satu gereja-gereja di Indonesia dan dengan gereja yang lainnya. Kemudian ada 3 hal yang menjadi perdebatan, yaitu yang pertama, pembaptisan ulang anggota gereja sesama anggota PGI, di mana ditegaskan bahwa meskipun berbeda dalam hal cara pembaptisan, namun warga gereja yang telah dibaptis jangan dibaptis lagi. Yang kedua yaitu pembentukan jemaat di suatu wilayah yang diklaim sebagai wilayah khusus suatu gereja anggota PGI. Dalam hal ini perlu adanya percakapan antara pemimpin-pemimpin dari gereja yang bersangkutan sehingga dapat dicapai sebuah kesepakatan tanpa adanya pemaksaan kehendak. Dan yang ketiga yaitu adalah adanya penolakan pertukaran pelayan ibadah yang diatur antar gereja anggota PGI setempat. Nah, mengenai hal ini, penolakan pertukaran pelayan ibadah terjadi karena alasan tidak seasas. Karena itu, komitmen bersama mengenai asas atau dasar gereja-gereja itu sama, yaitu Yesus Kristus. Baptisan yang sama yaitu dalam nama Allah, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dilansir dari situs PGI, sampai saat ini ada beberapa denominasi gereja yang masuk menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Di sini kami akan menyebutkan beberapa karena ada banyak anggota PGI, namun kami akan menyebutkan beberapa di antaranya.
Pertama yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, kemudian Banua Niha Kiriso Protestan atau BNKP, kemudian Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP, kemudian Gereja Metodis Indonesia atau GMI, berikutnya yaitu Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE, kemudian Gereja Masehi Injili Minahasa atau GMIM, berikutnya yaitu Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST, Gereja Toraja atau GETOR, kemudian Gereja Toraja Mamasa atau GTM, kemudian Gereja Kristen di Sulawesi Selatan atau GKSS, dan masih banyak lagi anggota-anggota PGI yang termasuk dalam anggota-anggota PGI yang tidak sempat kami jelaskan pada video kali ini. Kemudian adapun strategi dalam mewujudkan gereja Kristen yang esa, yaitu yang pertama adalah mengutamakan dialog antar denominasi, di mana dialog terbuka antara pemimpin dan jemaat lintas denominasi dapat membantu mengurangi perbedaan. Forum seperti inilah kemudian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dapat menjadi wadah untuk kerjasama yang lebih erat. Dan yang kedua yaitu adalah pelayanan sosial bersama, di mana pelayanan sosial ini seperti aksi kemanusiaan dan bantuan bencana yang dapat dilakukan dengan cara efektif untuk membangun kesatuan. Misalnya, gereja dapat bekerja sama dalam menyediakan bantuan kepada korban bencana di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah fokus pada persatuan dalam Kristus, di mana kesatuan gereja harus didasarkan pada Kristus sebagai pusat iman. Hal ini berarti bahwa setiap gereja perlu menekankan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan dalam hubungan antar denominasi. Baik, adapun yang menjadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada saat ini yaitu Gereja Kristen yang esa di Indonesia adalah visi yang sejalan dengan kehendak Kristus agar umat hidup dalam kasih dan persatuan. Meskipun kita mengetahui bahwa ada banyak tantangan seperti perbedaan doktrin dan pengaruh eksternal, gereja memiliki potensi besar untuk menjadi agen persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Demikianlah materi yang sempat kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih untuk perhatian kita bersama.